Sekarang saya berada di Alas Purwo yang terkenal dengan wisata spiritualnya. Dan ini konon ceritanya tempat yang paling sangat luar biasa di Indonesia. Semua orang-orang punya ahli spiritual di sini adalah pusat untuk perkumpulannya, atau disinilah tempat satu-satunya yang menguji nyali juga. Bener-bener ini. Mungkin tahu sejarahnya Alas Purwo tak? Nih, Mas Tukul. Ada suara. Mas Tukul. Konon kabarnya nih kalau mitosnya di sini di Alas Purwo ini nih, kalau kita ada yang manggil apalagi malam-malam ini. Satu, dua, tiga. Wis, Kenapa Mas Tukul? ngaget. Ini bawa siapa nih? Misteri. Ini tuh yang paling tahu tentang Alas Purwo. Kenalin dulu dong. Kenalin dulu Mas, Pak Ipung. Salah ya? Pak Ipung, Pak. Oh, Pak Ipung. Pak Ipung itu siapa ini Misteri ini? Pak Ipung itu kenalan saya, Mas. Jadi kenalan saya yang ada di Banyuwangi juga kerja di Alas Purwo gitu. Wah, ini paling enggak sudah paham tentang Alas Purwo. Jangan-jangan memang lahirnya di sini juga ini. Tapi orang tuanya siapa kita malah nggak ngerti ya. Iya. Gimana ceritain, mungkin bisa di share and share-kan ini. Iya, gimana Pak tentang Alas Purwo ini? Tadi kayaknya Mas Tukul nih ketakutan, kenapa Mas Tukul? Ya karena kata si Erni, kalau ceritanya Alas Purwo itu kalau nengoknya setengah-setengah itu katanya ngilang. Tapi harus nengoknya harus langsung kaget gitu. Wah, saya baru tahu juga Mas. Ya makanya begitu kamu udah panggil-panggil itu saya pikir wah ini setengah-setengah nih. Langsung kita kompak akhirnya menengok ke diri. Oh, Gimana itu? Sebenarnya semua itu mitos itu salah. Ya, berarti salah. Jadi kalau mitos itu tidak kita luruskan, nanti bisa mengembang salah. Jadi sebenarnya di sini tidak ada istilahnya noles setengah-setengah atau apa, itu tidak ada semua. Jadi tergantung niat kita. Ya, niat kita mau kemana. Kalau mau baik, ya mungkin yang di sini semua dan ridhoi sama yang kuasa itu akan baik semua. Yang ini setuju gue ya. Ya, setuju banget. Pak Ipung, bener nggak sih Alas Purwo ini seangker yang dibicarakan orang banyak ini? Sampai saya pernah dengar Alas Purwo ini. Kemarin dulu, tahun kemarin mau syuting di sini aja nggak jadi karena kedengeran keangkerannya. Ya. Gimana? Memang Alas Purwo itu memang angker, tapi angkernya itu bukan angker yang istilahnya enggak ketemu jalur. Jadi ada ceritanya semua. Gitu. Jadi ada ceritanya semua. Tempat si A contoh ini seperti ini itu ada ceritanya semua seperti ini. Jadi enggak angker-angker seperti enggak tercover gitu. Jadi ada maksudnya semua gitu. Kalau di sekitar kita ini ada sosok-sosok apa nih? wah, tadi sih menuju ke sini. Aduh, saya melihat apa ya, di situ perkampungannya ada yang berbaju, ada yang enggak, ada yang penampakannya tinggi besar, Macam-macam banyak sekali Mas. Seluruh Banyak sekali. dunia mungkin ada di sini semua bentuk-bentuk. Seluruh dunia ada nggak ya? Bisa dikatakan Banyak sekali Mas, penuh sekali. Kalau Pak Ipung pernah melihat sosok apa yang Pak lihat sendiri? Ya kalau Bukan rumor ya? ya bukan rumor. Sekarang ini di pohon itu ini, ini ada yang istilahnya melayang. Wis. Yang melayang, tapi kakinya terbungkus semua seperti yang itu. Putih semua, kakinya Rintik. itu di pohon ini. Pohon ini masih ada sekarang. Mereka tidak akan mengganggu kita karena kita berniatan untuk baik. Kita udah izin dulu ya, Iya. Pak ya, udah izin dulu ya. Iya, Saya langsung jadi takut juga Mas. Kalau Mister ini ya Mas Tukul, ini kita sebelum kita ini sudah banyak faktual. Ini Mbak Ernia merasa seperti dibayangkan gitu. Ini kan bermacam-macam bentuknya, ada seperti manusia, ada seperti monyet tapi besar gitu Mas Tukul. Jadi bentuknya ini hampir seperti seluruh makhluk di dunia ada di sini. kalau Erni gimana? Iya sih, benar misteri yang udah kelihatan banget nih, kayaknya udah ngumpul ngedeketin kita gitu. Dan apa ya, kayaknya sih seluruh makhluk yang ada di khususnya di Pulau Jawa nih kayaknya kalau dibilang rumah atau istananya di sini kali. Betul bener ya?
yang mungkin dapat input atau masukan Lebih menggali ya. yang bisa diberikan kepada pemirsanya atau. Jadi setelah kita dari sini, ini kan pintu masuk ya. Iya. Jadi kita setelah dari sini kita langsung ke kuburan Dowo dulu atau makam Mbah Dowo. Wah, itu makam Dowo. Kenapa dinamakan makam Mbah Dowo itu? Ya karena panjangnya itu 7 meter. Wah, ini Mr. In juga tahu ini Mbah Dowo sebenarnya ya. Mbak Risa, udah punya bayangan Mbah Dowo? Nah, saya nggak kebayang 7 meter 7 makam. meter, panjang sekali. Gimana Mbak? Pengen tahu. Nah, kalau begitu pemirsa, seperti apa ke makam Mbah Dowo yang diciptakan Mas Ipung? Ikuti terus, Mr. Tukul, jalan. Makam Mbah Dowo. Makam dengan panjang 7 meter ini terletak di tepian hutan Alas Purwo. Makam ini ditemukan pada tahun 1960 oleh sekelompok anak pengembala kambing yang tak sengaja tersesat ke area hutan ini. Semenjak itu banyak sekali orang berkunjung untuk bersemedi di kawasan makam tersebut. Menurut cerita, makam sepanjang 7 meter ini bukan berisi jasad manusia, melainkan benda pusaka berbentuk tombak milik Empu Barada yang dititipkan kepada Suryo Bujonegoro untuk diberikan kepada Raja Kelungkung demi mengalahkan seorang janda berilmu hitam bernama Calon Arang. Namun sayang, Suryo Bujonegoro melanggar amanah dengan membuka tempat pusaka tersebut sebelum sampai di Istana Kelungkung. Hal tersebut membuat tombak pusaka sepanjang 7 meter ini kembali ke tanah tanpa bisa diambil kembali. Suryo Bujonegoro pun menghabiskan sisa hidupnya dengan menjaga benda pusaka ini. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Pak Ipung, Mbak Risa, dan Mr. I serta Elni AP. Dan sekarang saya berada di makam Mbah Dowo ya, masih di Alas Purwo ya. Nah, untuk Mbak Risa serta Mr. I dan Pak Ipung serta Mbak Elni, belum apa-apa udah ada lonong-lonong kayak perutnya si Karsono. Nah, Mbak Risa, coba apa itu tadi? Oh, suasana ini. Mungkin salah satu cara menyambut kita Mas ke sini. Ya. Kalau misteri dulu, kekuatan yang ada di sini Mas Teguh, subhanallah. Kalau Pak Ipung, Ya kita disambut dengan baik oleh yang semua ada di sini. subhanallah. Kalau tadi si bidadari tanpa sayap, kami apa? Saya pengen ini deh, pengen tahu lebih apa, jadi pengen mau lihat apa gitu, ceritanya seperti apa. Pasti pemirsa penasaran. Orang bener Alas Purwo itu sudah luar biasa. Penasaran seperti apa energi yang ada di dalam makam betul. Ikuti terus Miss Tukul. Jangan. Pemirsa, bisa Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun gaib. Subhanallah, ini makam panjangnya sangat luar biasa sekali. Pak Ipung, Ya, ini sebenarnya kok bisa sampai panjang nih makam Mbah Dowo ini gimana ceritanya? asal mulanya gini Pak Tukul ya, Mas Tukul. Dari ini zaman dulu kala, Nggih. itu waktu peristiwa di
kelungkung. Kelungkung dengan calon arang itu kan ada pertikaian. Ya, itu Pernah dengar saya. ya, dengan ada pertikaian kan calon arang kan tidak bisa dibunuh oleh apapun. Nah, terus Raja Kelungkung minta bantuan ke Empu Barada. Empu Barada. Jadi setelah minta bantuan kepada Empu Barada, jadi sama Empu Barada dibikinkan pusaka. Sama Empu Barada dibikin pusaka. Setelah jadi, Empu Barada itu punya murid yang namanya Suryo Bojo Negoro. Dia diutus oleh Empu Barada itu untuk mengantarkan pusaka itu ke Raja Kelungkung itu. Nah, setelah sampai di tengah perjalanan, tepatnya di sini, itu Suryo Bojonegoro itu rasa keinginan tahunnya besar. Apa sih kok pusaka kecil itu dimasukkan cuma sama guci kecil? Ya, guci kecil itu dia ingin tahu. Terus karena ingin tahu dibuka lah guci itu tadi. Amanatnya. Ya, dibuka. Lah, dengan izin Allah, terus itu langsung memanjang itu tadi. Jadi berupa tombak. Nah, berupa tombak. Jadi karena ulahnya itu tadi, si Suryo Bojonegoro itu kena imbasnya itu tadi. Jadi harusnya nggak dibuka, amanat ini kadang. Iya, amanatnya belum sampai ke sana. Karena yang bisa memegang pusaka itu tadi cuma Raja Kelungkung itu tadi. Kalau dari Mister ini, mungkin bisa. Ya Mas Teguh, ya kalau saya lihat ini sebenarnya nih jasad manusianya nggak ada Mas Teguh. Memang benar yang diceritakan Pak Ipung, ini isinya pusaka. Wow. Jadi pusaka yang memanjang, yang memang mempunyai aura yang sangat tinggi dan positif sebenarnya ini. Ya memang tak lihat dari energinya, memang ini ketenangan, nyaman, tinggal gitu kan. Betul. Kalau Mbak Risa Salas, memang di sini tenang, Mas. Mungkin kalau pusaka soal apa yang ada di sini bisa diceritakan sama Bapak dan Mister I, tapi saya sih ngeliatnya di luar sini kayaknya kok pada penasaran kita mau ngapain gitu. Semuanya pada mengintip gitu. Yang biasanya ada masuk di sini, semuanya kayak menunggu kita di sana. Ini mau ngapain ya? Nggak, justru Eni tuh ngelihat ini Pak, apa sih kayak ada ya mungkin sedikit sajian lah ya, kopi gitu. Ini memang setiap hari seperti ini atau? Itu cuma orang yang mempunyai hajat saja. Oh, berarti selalu ada orang yang berkunjung ke sini? Setiap hari, setiap jam ada di sini. Oh, ada ya. Nah, Mister I, ada nggak sosok yang menjaga makam Mbah Dawa ini? Ada Mas Teguh sebelah sana. Wow. Dia berpakaian seperti seorang senopati. Tinggi gagah, perkasa, ya insya Allah itu yang menjaga pusaka ini gitu Mas. Luar biasa. Bisa di moving ke sana sedikit biar nanti bisa komunikasi. Dia sekarang memandang kita, punya wajah tersenyum gitu Mas Teguh. Nah, mungkin karena melihat hati kita tujuannya bagus di sini. Jadi gak punya niat macam-macam gitu. Luar biasa. Iya, itu Mas, saya pengen nanya sama Mister I, sebenarnya beliau ini siapa sih? Kalau boleh tahu Mister I. Soalnya saya juga penasaran gitu. Iya. Ada beberapa yang baju-bajunya seperti kerajaan. Kerajaan yang saya nggak senopati. Nah, sebenarnya ini sosok ini bukan sosok yang Suryo Bojonegoro itu Mbak Risa, tapi ini sosok dari penjaga, memang penjaga pusaka ini. Namanya pusaka ini memang mempunyai kekuatan yang sangat tinggi sehingga dijaga oleh seperti prajurit gitu. Tapi di sini Mister I sangat positif sekali ya? Sangat positif sekali di sini. Yang di luarnya negatif semua. Wah, ini kelihatan dari pohon-pohon ini gerak pun sedikit, ujungnya itu enggak sama sekali tenang. Pantas ini Mas nggak ada yang berani masuk ke dalam gitu. Semuanya kayak siap-siap. Semangat aja gitu. Ya. Mister I dan Pak Ipung serta Mbak Risa, bisa nggak ini tombak yang ada di sini terus apa bisa diambil terus dimanfaatkan untuk hal-hal sesuatu atau kepentingan dari orang banyak, atau mungkin digunakan untuk positif ataupun negatif gitu? Ya kalau tombaknya sih sebenarnya kalau wujud nyatanya ini sekarang nggak ada Mas.
Jadi hanya wujud gaib gitu Mas. Dan kenapa yang bisa memegang itu adalah raja dari Kelungkung? Karena gini, Empu Barada ini sama Raja Kelungkung seperti ada tali persaudaraan gitu. Jadi punya terah. Jadi siapa yang bisa membawa ini hanya terah dari Raja Empu Barada ini. Selain itu nggak ada yang kuat membawa. Karena kekuatannya sangat besar sekali. Mungkin ada yang mau nambahin? Ya, jadi karena gini, zaman dulu waktu empu-empu itu membuat semua pusaka itu disesuaikan dengan karakter seseorang. Setuju saya. Ya, jadi kalau belum dia itu karakternya tidak masuk di situ, jika dia tidak bisa membawa itu. Itu yang karena sudah sesuai dengan karakternya Raja Kelungkung itu ya cuma dia yang bisa membawa. Ada korelasi energinya tuh senyawa dengan senjata. Ya, Mbak Lisa. Ya, dan si tombak ini dibuat untuk satu tujuan, Mas. Tujuan itu sebenarnya sudah tidak dibutuhkan lagi sekarang gitu. Jadi sebenarnya hanya waktu itu dibuat untuk melumpuhkan Calon-calon iya. tadi. Dulu sejarahnya tempat berkumpulnya raja-raja. Tapi bukan secara jasad gini. Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun ada, tim Mister Tukul Jalan-Jalan tetap masih mengintari wisata spiritual Alas Purwo di daerah Banyuwangi yang dipimpin seorang bupati yang sangat humble dan tukar dari baik hati, yang mirip dengan saya ketampanannya menurut orang-orang beriman. Nah, sepertinya kita harus dibagi dua. Saya bersama Mr. I dan Mbak Erni sama saya. Oh iya, kita barengan ya. Iya. Selamat. Emang Mas Tuku mau kemana? Pak Ipung, ya. Mas Tuku emang mau kemana? Saya mau ke gua istana Bung Karno yang dulu konon ceritanya dari mitos dari orang-orang Sintala ini ketemunya dengan Ratu Kidul. Oh. Nah, kalau saya sih penasaran ke ini, katanya ada sandang tempat pemandian. Iya. Apa tuh namanya, Pak? Bidadari. Bukan sendang, sungklon nombor Sungklon. namanya. Cocok ya? Dari Cocok nih buat Mbak Erni nih. Dan dari Di sana. ketemu waktu turun dan Mandi ini. Pak Ipung, saya titip bidadari Pak Ipung ya. Saya bidadara, Mas. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Mister Tukul dan Jalan. Tempat apa nih Mister ini? Ini gua istana Mas. Gua istana. Wah. Perjalanannya tadi kita Lumayan jauh Mas. luar biasa. Ini nggak sembarangan orang berani Masuk ke sini Mas. Karena tempat ini sejarahnya sejarah. apa ini sebetulnya? Gua istana ini dulu sejarahnya tempat berkumpulnya raja-raja gitu. Tapi bukan secara jasad gini. Wis, Secara gaib itu raja-raja Jawa dulu berkumpulnya di sini. merinding. Misteri mau naik lagi? Mangga. Wah, banget ini. Iya, kuat banget ini Mas. Kuat sekali. Pemirsa, seperti apa yang bisa jujur aja, suasana memang sangat hening sekali. Hening. Berarti ini memang Energinya kuat sekali nih. aduh. Misteri, Ya. kira-kira ada gerbang kayak ini kok, maaf ini kok merinding makin Iya. merinding ya? Karena ini kumpul semua Mas. Yang ada di sini berkumpul semua di sini. Makin merinding, bener. Ini aku nggak main-main. Kita sudah ditekan dengan makhluk yang ada di sini. Betul. Jadi gerbang gaibnya ada ya? Sebenarnya sih gerbang gaib ini bukan gerbang gaib mau kemana-kemana Mas Sukul, tapi gerbang gaib untuk raja-raja berkumpul. Jadi berkumpul di sini membicarakan sesuatu yang ada di tanah Jawa ini gitu. Nah, sosoknya yang menjaga di luar ini ada nggak? Ada, itu dua situ. Seperti seorang prajurit yang memegang senjata segini, sejenis tombak, tapi ada kayak trisulannya. Gitu. Wah, itu nggak sembarangan orang masuk situ harus pelanggai trisulanya kalau macam-macam ya. Kayak udah kemeng-kemeng di sini. Tekanan ini. Tekanan ini merinding. Jujur ini kalau nggak orang sembarangan masuk sini. Ini naik lagi. Aduh.
Istana merupakan goa yang paling terkenal di Alas Purwo. Konon goa ini pernah dikunjungi mantan Presiden Soekarno untuk bertapa dan mencari ketenangan. Menurut legenda, di tempat inilah sang proklamator bertemu secara langsung dengan sosok Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Menurut mitos yang beredar, Goa Istana merupakan tempat pertemuan para raja zaman dahulu untuk bertukar pikiran serta mencari ketenangan. Layaknya petilasan, Goa Istana merupakan tempat yang paling banyak dikunjungi orang yang mencari keberkahan serta ilmu spiritual. Berdasarkan informasi dari para petugas penjaga hutan, sebelum tahun 2000 masih banyak ahli spiritual ataupun paranormal yang bersemedi di tempat ini hingga bertahun-tahun. Namun tidak semua dari mereka bisa keluar dari Alas Purwo hidup-hidup. Menurut cerita, Goa Istana dijaga oleh 2 prajurit bertubuh besar. Tak hanya itu, konon goa ini ditinggali oleh berbagai jenis makhluk dari bangsa jin. Misteri kan asli orang Banyuwangi. Iya. Pernah nggak misteri tirakatan di sini? Ya, alhamdulillah dulu pernah di sini Mas. Kalau saya di sini insya Allah selama 3 bulan. Wow, 1 jam aja, setengah jam aja nggak kuat, ini sampai 3 bulan dulu. Sendirian? Sendirian. Makannya gimana? Kalau saya dulu makannya itu pucuk daun meskipun. Gimana mesti? Kayaknya udah ada yang seliweran. Iya. Nah, yang di dalam mulai keluar semua ya, Mas. Iya, tadi udah ada berlalu lalang. Negatif apa positif? Yang kalau yang di dalam ini yang seliweran ini sebenarnya positif. Nah, cuma yang di luar ini negatif yang mau masuk juga. Ini goyang-goyang. Ya, iya, bisa. Wah, merinding. Merinding. Tuh, ini misteri goyang-goyang misteri. Aromanya beda ya misteri ya? Iya. Ya. Aromanya Kencang banget gitu. ya, aromanya kencang banget dan energinya kencang banget. Misteri, waktu misteri di sini nih apa nih ujian-ujiannya nih? Ini bisa Kalau ujiannya bermacam-macam Mas Iqbal. Kadang datang seperti seorang putri dari sana, terus datang serombongan orang yang hanya lewat aja gitu. Tapi bukan orang. Terus pernah saya mengalami kejadian sebelah sana Mas Iqbal. Saya waktu duduk di sana itu ada seonggok batu kayak campur tanah. Saya duduk di sampingnya. Setelah saya pegang itu ternyata dia manusia. Akhirnya saya kontak batin. Ternyata dia sudah di sini selama 7 tahun. Ini kok maaf misteri badannya pegel-pegel sekarang apanya itu? Ini tekanan dari belakang, dari atas, dari bawah gitu. Tangan kanan apa kaki tangan? Iya. Kayak ini udah Tekanan ini, tekanan mulai merapat. pegel bener. Tempat ini kenapa kok raja-raja memilih pertemuannya di sini? Terus spesialnya tempat ini tuh apa kok memilihnya di sini nggak milih di daerah yang lain? Di sini kan lebih juga lebih nyaman. Seperti kayak tadi saya lewat tadi kan di hutan-hutan itu kenapa? Gini Mas Iqbal ya, ini Gua Istana ini sebenarnya ini kalau kita lihat Alas Purwo ini sebenarnya bukan seperti hutan, tapi seperti hamparan pasir luas kerajaan, dan posisi Gua Istana ini tempat seperti keraton. Kenapa makanya semua raja-raja berkumpul di sini? Karena secara gaib Gua Istana ini pusat daripada Alas Purwo, gitu. Iya, keratonnya gitu. Itu ada payung, terus ada itu masih kuning-kuning, gitu-gitu itu apa mesti? Sebenarnya di situ. Ya, agak dekat ya mesti.
Siapa yang mesti? Ini Mas Teguh ya. Kenapa ini tempat ini? Ini tempat di mana orang seperti orang menghadap seorang raja gitu Mas Teguh. Jadi siapapun yang mau menghadap seorang raja, dia di sini dan gaib-gaib yang kayak Bung Karno, Supriyadi, semuanya itu berkumpul sini. Ya. Ini kalau orang kan banyak ke sini nih. Kalau dia mintanya positif gimana? Kalau mintanya negatif gimana tuh? Kalau mintanya positif di sini, pertama kita minta sama yang di atas Mas. Ya. Terus semua kekuatan energi-energi yang positif di sini, ini ikut mendoakan. Tapi kalau kita datangnya ke sini dengan permintaan yang negatif, sosok yang ada di sini masuk ke yang datang. Beda-beda sih. Permintaannya siapa, dia yang datang. Dia yang datang. Anunya ya apa? Di rajanya. Ini bentuknya seperti Ada suara. dia Apa itu? ini bentuknya seperti berbulu Mas Teguh ya. Di sini ada tanduknya, matanya merah, di sini ada taringnya. Sekarang dia melihat ke sini, waktu tadi membicarakan, ini seperti bilang, gitu. Ya, itu berarti suaranya. Misteri, bisa nggak komunikasi makhluk yang ada di sini? Insya Allah bisa, tapi kita harus panggil Ahmad Mas. Ahmad, Mat, lu jangan main lu Mat, gimana? Malah aja lu Mat, lu berani godain gue sekarang aja. Nah, pemirsa, Mas Ahmad mungkin akan komunikasi dengan seorang semoga Mas. Misteri tolong dipandu, Misteri. Saya agak menjauh dikit. Siapa kamu? Kamu siapa? Kamu siapa? Hah? Siapa kamu? Bisa bahasa Indonesia? Siapa kamu? Saya di sini Ya. menjaga Terus kamu di sini tujuannya apa? kalau kamu datang ke sini burung saya yang Berarti masuk ke kalau siapapun yang lihat gue datang, dia yang akan masuk sini. Yang saya bilang tadi sini. tadi yang dikatakan misteri itu perjanjian dengan saya ambil Jadi yang kamu ambil peraganya itu seperti makan tumbal gitu. Itu tumbalnya itu yang menjalankan apa semua keluarganya? semuanya. Udah berapa banyak korban yang kamu ambil sini? Kamu lihat kepala mereka. Udah berapa lama kamu di sini? Sudah 2 tahun. Itu ditukernya sama apa? Masalah tumbal itu? Kekayaan. Kekayaan terus? Tahta. Terus? Banyak sekali betul, bukan cuma kekayaan ini tapi seperti kenikmatan duniawi. Dan saya lihat sih di situ banyak kayak kepala-kepala. Ya, saya merasakan ini sangat luar biasa sekali ya. Dari ketawanya, dari bicaranya, gayanya, sangat mengerikan sekali. mengerikan lagi. Ini nggak sembarangan. Jadi sampai dia harus mengorbankan raganya di jabatan demi kekayaan. Seperti itu. Silakan, Mas Samad, mungkin ada yang diceritakan tadi. Dia selalu melakukan perjanjian masuk bersama korban-korban yang datang ke sini dan menjanjikan
banyak sekali Mas Tukul, bukan cuma kekayaan ini tapi seperti kenikmatan duniawi. Dan saya lihat sih di situ banyak kayak kepala-kepala. Iya. Ini semua korban-korban itu aja apa ya? Seperti ditata dah. Ya di atas kepalanya tuh di situ ada yang seperti seperti kursi gitu. Di kepala-kepala semua. Bikin aksesoris sama mereka ya, sama dia ya. Jadi seperti tertata seperti kayak istana, kayak istana gitu maksudnya dari kepala-kepala. Wih, jadi kayak di film-film ya. Ya, yang tengkorak-tengkorak semua itu. Betul. Yang jahat-jahat, akhirnya yang negatif-negatif, ya, bikin kayak gitu ya. Dan ini bener nih papi, capek, dia kayak pegel-pegel sama ketekan sini, wah energinya kuat Sekali di sini masuk ke energi. Menekan kita. Ya saya nggak biasanya kalau masuk mana-mana tenang nyantai, di situ udah ada rasa was-was, kayak di sini. Nah, masuk di belakang ada sedang bagaimana kita tahu. Oh iya, udah nggak sabar saya. Mungkin kameramen mau dibuat dulu, kita urusin ya. Makasih ya. Monggo, biasa seperti apa sedang ikuti terus. Misa Tukul, jalan. Mana nih istri ini? Ini Mas Tukul, sendangnya Mas Tukul. Wah, sendangnya gua pikir masuk ternyata hanya di sini aja. Iya. Toh, ini airnya tuh. Ini air dari mana ini ya? Ini air sumber yang memang dibuat dari sini Mas Tukul. Ini sumber dari sini. Iya, dari dalam sini. Wah, padahal ini batu-batu kayak gini loh. Untuk apa biasanya nih? Dan orang mesti mengambil ini semua ini. Nah, sendang ini Mas Tukul. Sebenarnya di dalam lagi ada gua lagi Mas Tukul. Tapi kita masuknya harus merangkak. Nah, cuma siapa yang mau masuk ke sana lagi, biasanya dulu mandi dulu di sini, untuk mensucikan. Baru bisa masuk ke dalam. Kalau misteri pernah sih? Alhamdulillah sudah. Wah, masalah apa yang dilihat masalah? Kalau dulunya sih saya lihat ini sangat jernih Mas Tukul. Ya. Kadang dipergunakan minum oleh petapa-petapa di sini. Terus memang yang kayak ada putrinya di dalam. Iya. Pasti. Kalau ada air mesti ada Putrinya memang cantik sekali sih. Pasti kalau biasa. namanya putri dan air mesti ada. Saya lagi ini Mas, lagi mainin air. Berapa orang? Ada sekarang sih ada 5 sih. Ini ada 3 satu wanita. Putri itu tuh dari arah pantai selatan sana. Oh. Terus yang dua memang asli dari sini. Alas Purwo. Dari dalam buahnya. Iya. Dari dalam buahnya. Jadi ini lebarnya seberapa nih mesti? Ya, kira-kira ini 3 kilometer gitu. Gak pernah surut itu. Gak pernah surut gini Mas Tukul. Hujan panas tetap ada ini. Gak melembes gitu. Gak pernah. Istimewa. Ya, kepercayaannya orang ini sendang ini Mas Tukul ya. Satu, untuk mensucikan diri, kepercayaan orang. Nomor 2 lagi, biasanya orang itu untuk supaya bisa punya kekuatan, punya kayak orang perempuan untuk supaya laris gitu Mas Tukul. Laris apa? Ya, maksudnya banyak yang cintai gitu. Oh, laris manis Tanjung Bimbo, Ya. mantra habis uang kumpul. Jadi sekarang sosok-sosok yang ada di sana mulai keluar semua Mas Tukul. Nah, kalau yang perempuan-perempuan tadi putih itu hanya diam. Ini sosok yang keluar ini seperti bentuknya itu seperti seorang senopati-senopati. Bentuknya itu berpakaian seperti prajurit Jawa. Di sini ini ada mahkota emasnya gitu. Ya, Dia membawa pedang. ya, biasanya itu yang apa nih? Yang penjaga-penjaganya. Jaga apabila ada orang di sini mau merusak tempat ini, mau menantang, mau sombong, ini yang keluar. Datang duluan. Nah, pemirsa, kita balik ke sana sih karena dengan jongkok itu capek pemirsa. Sakit. Oh, yuk, itu terus. Misa Tukul. Nah,
Pemirsa Mr. Tukul jajanan dimanapun Anda berada dari dunia tahu dan di seluruh alam semesta yang ini. Ya udah keluar dari saya, udah lega sedikit saya. Saya mau melukiskan yang sosok-sosok yang ada di sini, Mas. Wah, nanti pemirsa penasaran seperti apa sosok nanti akan divisualkan oleh Mr. ini. Gambarnya, warnanya lebih dominan merah hijau atau mungkin ada yang berbentuk seperti apa. Itu terus Mr. Tukul. Pemirsa, ada sosok lain yang merasuki salah satu pelukis yang membuat keadaan tidak terkendali. Namun pemirsa, di dalam goa, Mr. I sedang menghadapi gangguan makhluk yang berenergi sangat kuat. Sehingga Ahmad harus turun tangan untuk membantu mengeluarkan sosok yang ada di badan pelukis. Sosok apakah yang sedang dihadapi oleh Misteri Tukul kali ini? Gerak sendiri ya? Sendiri. Erni, Abe, dan Risa Saraswati berpisah dari rombongan untuk melakukan penelusuran di Sungklon Ombo Triangulasi. Lokasi ini dikenal sebagai tempat pemandian bidadari Kerajaan Pantai Selatan. Kita ada di mana nih, Teresa sekarang? Iya, Pak Ipung, kita kan katanya di apa? Sendang apa? Ada sedang triangulasi. Ya. Tapi kok ini kok pantai sih, Pak? Ya, ya. Nah, sendangnya mana? Ya ini, dia kalau namanya triangulasi itu memang pantai, itu tempatnya di sebelah sana. Nah, jadi kalau kita menuju ke katanya itu sendang, nah ini di belakang kita ini sudah sendangnya itu. Jadi kalau nama Jawanya bukan sendang, Sungklon Ombo. Sungklon Ombo. Ya, nama Jawanya itu Sungklon Ombo. Oh, jadi kayak apa, titik itu dilewati Ya, dari berbagai pertemuannya itu. pertemuan dari muara sungai gitu. Muara sungai antara air tawar dengan air asin. Oh, terus konon di sini tuh ada apa sih, Pak? Ya, tuh ceritanya di sini memang kalau setiap malam satu suro. Malam satu suro. Ya, malam satu suro itu bidadari pada mandi di sini. Bidadari dari Pantai Kerajaan. Selatan. Ya, jadi bukan dari tapi dari Pantai Selatan. Tapi kalau hari-hari biasa selain malam satu suro itu biasanya orang-orang tuh kesini juga nggak sih? Kalau di sini kurang, nggak ada. Oh, enggak. Ya, Jadi memang khusus untuk kaumnya mereka gitu. Iya, Jadi kaumnya. nggak ada orang yang datang ke situ terus Iya. minta sesuatu Nggak, gitu nggak atau ada. apa. Nggak ada. Oh, Jadi, Sempat ada orang yang lihat gitu sampai. ya, kalau untuk melihat bisa dibuktikan. Tapi waktu, ya itu tadi, waktu malam satu suronya itu sekitar
antara jam 5 sampai jam 6. Jadi mereka datangnya itu sekitar jam 5 sore itu, terus mandi berapa menit, setelah itu selesai baru pulang lagi. Nah kalau untuk bisa membuktikan itu tadi, ya kita harus pakai ritual dengan berbagai macam cara itu tadi. Dan itu pernah dilakukan, Pak? Pernah dilakukan. Jadi kalau kita melihat, ya namanya kadang-kadang manusia yang sehat normal kan kadang usil melihat bidadari yang begitu cantik terus kita bicara itu kita sendiri tidak akan bisa keluar dari situ malah. Kita malah tertarik ke sana. Ya, jadi kalau kita mau melihat membuktikan itu kita cuma diam. Oh, jadi hanya bisa melihat terus kita nggak boleh coba ajak komunikasi. Ya, jadi gitu. kita diam. Apakah benar ya itu kita buktikan dulu dengan ritual-ritual itu. Ya kita cuma diam melihat aja. Bapak sendiri pernah lihat tuh sampai sekarang gitu? Untuk sementara saya masih belum sampai ke sana karena masih belum waktu. Dari saya sendiri nih udah bisa ngeliat apa atau ngerasain apa di sini? Nggak, sebenarnya walaupun tadi dibilang khususnya hanya malam satu suro saja gitu mereka muncul, tapi ada kok yang jaga di sini. Ada. Dan apa? Walaupun ini tampak kosong gitu, cuman terlihat seperti memang ada seperti peraduan gitu yang mungkin dikhususkan untuk perempuan dari kerajaan sana ya. Ya, dari kerajaan sana. Tapi ada di belakang ini kan ada yang pakai hitam-hitam itu ya. Ya, tapi kan sosoknya seorang laki-laki. So, di sana juga ada perempuan-perempuan. Ya, di sananya ada perempuan. Yang di sebelah sini untuk pengamanan pertama ini kan ya untuk laki-lakinya. Berarti masuk ke sana sudah parah. Wilayahnya mereka. Ya, wilayahnya mereka. Jadi Terisnya ini tempat sangat spesial ya, sampai bidadari aja sampai mau pada. Ya. Oh iya Teh, ini kan katanya tadi kata Bapak bidadarinya itu dari pantai selatan ya. Apa kelihatan itu mereka mengenakan bajunya serba hijau. Biasanya kan orang katanya ya kalau yang dari pantai selatan itu berbau hijau. Kalau yang menjaga di sini sih justru saya nggak melihat memakai baju hijau, mungkin karena yang memakai baju hijau kan beliau gitu kan, ratunya. Gitu. Sementara kalau ini saya ngeliatnya sih kayak kain biasa, terus warnanya agak kuning tapi pucat gitu, yang ada selendang. Iya, ada selendangnya dan kayak samping gitu ya, kayak samping. Dan memang tidak banyak sih kalau malam ini. Kalau malam ini. Ya, cuman ada yang di sini menjaga. Dan kalau hijau sih kayaknya Mbak memang identiknya dengan ratunya ini. Ya sama benar. Jadi waktu yang untuk mandi itu enggak harus pakai. Jadi semua ada warna di situ, ada semua. Jadi bajunya mereka bermacam-macam. Pak Ipung, kalau boleh kita pengen agak lebih dekat ke situ, boleh? Ya, monggo silakan. Sebelah sini. Ya, monggo. Tadi kan saya cerita dari kalau saya tadi melihat seperti ada sosok perempuan di sini. Jadi penasaran nggak sih buat pengen lihat juga gitu? Ya penasaran. Kita coba aja gimana? Coba untuk buka. Apa-apa nih ya. Bisa. Rasa nggak dia ada di sebelah mana? Ada di sebelah belakang sih. Di belakang sana. Masih di belakang. Di sebelah situ. Iya. Saya mau ke kiri. Iya. Sebelah situ. Cantik banget ya. Iya. Iya. Dan ada yang di belakang semak. Itu juga ada ya. Iya. Kalau kelihatan itu semak ya. Iya dia pakai kain. Mirip ini. Ya. Pakai kain juga. sebelah kemban. Kemban itu. Pakai sabuk gitu. Ini cantik. Iya. Ada beberapa ya, Teh? Tapi di belakang sana, Ah, cuman di belakang yang satu sini. ini yang perempuan yang tadi saya bilang dia yang kayak Mbak Eni lihat itu kayaknya emang jaga di sini ya. Ya, memang ditugaskan untuk menjaga itu.
rambut aja. Sahabat. Udah biarin dia yang mendekat aja. Jangan makin keras. Gerak-gerak. Pemirsa, Ernie yang mencoba berkomunikasi lebih dekat dengan sosok bidadari tiba-tiba mendapatkan sentuhan misterius yang membuat tangannya bergerak seperti menari. Ikutin aja terus. Udah, kuat. Tiba-tiba Ernie AB kehilangan keseimbangan. Energi apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Itu ya kerasanya ya? Iya, kerasanya gitu. Tiba-tiba Bagaimana nasib Mr. I dan juga para pelukisnya yang mendapat gangguan di Goa Istana?